Oke, video kali ini saya akan membahas beberapa kesalahan yang mesti content creator ini banyak lakukan. Jadi kamu mesti hindari hal ini, jadi tonton video ini sampai selesai. Oke, menjadi seorang content creator itu adalah suatu hal yang menjadi keinginan banyak orang ya. Tapi juga banyak juga mereka yang sering banget melakukan kesalahan-kesalahan ini. Di sini sudah saya jelaskan di buku saya di Brain Creator Book. Oke, di sini di Brain Creator Book ada Content Mistakes Circle. Jadi ada beberapa kesalahan-kesalahan ataupun di mana content creator itu sering banget melakukan kesalahan ini. Jadi kamu jangan sampai melakukan hal yang sama. Oke, kita mulai masuk ke kesalahan yang pertama, yaitu perfeksionis. Siapa sih yang nggak mau ketika kita bikin konten hasilnya tuh bagus, hasilnya sempurna, banyak orang yang suka, kita lihatnya juga puas. Siapa yang nggak suka perfect kayak gitu ya? Tapi terutama buat temen-temen yang pemula, gimana mindset mereka itu ingin kontennya itu profesional, tapi peralatan mereka masih belum memadai. Ya udah, teman-teman lakukan step by stepnya, lakukan lakukan yang teman-teman punya ini apa aja sih. Ya udah, maksimalin itu aja. Kita harus bersyukur dengan apa yang kita punya sekarang. Teman-teman cuma punya satu smartphone misalnya. Ya udah, teman-teman bisa udah bikin konten. Misalnya mau bikin konten video kayak gini, manfaatkan lighting dari matahari. Terus kalau mau bikin audio yang lebih jernih, bisa pakai aplikasi editing audio tuh banyak banget. Terus ingin misalnya teman-teman ini jago editing, juga banyak tutorialnya di YouTube. Teman-teman bisa mempelajari. Yang namanya kita berproses itu mesti dari yang biasa-biasa aja. Lama-lama kan kita jadi profesional, kita jadi lebih matang lagi tentang mulai dari equipmentnya, peralatannya, cara ngonten kita. Lama-lama kan kita akan melakukan perkembangan. Nah, jadi buat teman-teman, jangan sampai teman-teman terbuai dengan yang namanya perfeksionis. Perfeksionis itu boleh, tapi harus ada porsinya dan kadarnya masing-masing. Nah, dalam hal content creator ini, perfeksionis lebih condongkan buat teman-teman semua, bukan kepada peralatan yang profesional dan sudah ingin cepat terkenal kayak gitu ya. Tapi fokuskan pada pesan ataupun goals dari yang teman-teman sampaikan melalui konten tersebut. Perfeksionisnya adalah misalnya, saya ingin teman-teman semua ini jadi tahu kalau ternyata ada loh cara-cara gratisan yang bisa dilakukan agar konten kita ini bisa mendapatkan banyak view, bisa mendapatkan banyak audiens, dan audiens semakin banyak yang tahu tentang konten kita. Nah, itu salah satu contoh perfeksionis yang cukup positif terhadap konten kita. Nah, maka teman-teman akan berpikir gimana caranya mengemas konten tersebut agar pesan yang ingin teman-teman sampaikan itu bisa diterima dengan audiens. Nah, untuk yang kedua yaitu over information. Yang namanya content creator, kadang kan kita ingin sebanyak mungkin memberikan sharing kepada audiens, kita memberikan kepada followers itu, memberitahukan kalau sebanyak mungkin kita memberikan yang pengalaman yang kita miliki atau ilmu-ilmu yang akan kita bagikan seperti itu. Tapi banyak orang juga yang terlalu over on information. Bukannya kita nggak boleh membagikan informasi terlalu banyak kepada audiens, tapi perlu yang namanya strategi. Ya oke, misalnya contohnya di video kali ini, saya itu di kepala pingin banget membagikan banyak informasi ke teman-teman semua. Tapi berhubung saya punya satu goals konten, yaitu contohnya video ini adalah membagikan kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh content creator, maka saya akan fokus memberikan informasi seputar itu. Kan audiens tahu dari judul dan thumbnailnya, mereka kan menerima sesuai dengan judul atau enggak, atau malah bikin bingung buat audiens. Jadi buat teman-teman yang masih merintis juga, fokuskan pada satu tujuan tertentu. Misalnya teman-teman ingin membuat konten tutorial cara membuat telur dadar. Goalsnya simple, bikin telur dadar, cara masak telur dadar yang enak. Nggak usah langsung over information, misalnya, oh aku mau bikin telur dadar, habis itu di tengahnya diselingi kasih misalnya masak ini, terus di dalamnya diselingi ini lagi, yang menyebabkan audiens malah tambah bingung, bukannya makin ngeh ataupun bukannya makin paham dengan konten yang teman-teman buat. Jadi ketika membuat konten, usahakan satu goals per konten, itu paling enak banget agar audiens itu bisa mendapatkan poin dan mendapatkan pesan yang ingin teman-teman sampaikan. Yang ketiga yaitu monoton content format.
format konten itu banyak banget. Oke, untuk 5 tahun belakangan ini konten format video sangatlah populer di berbagai macam platform sosial media. Jadi teman-teman juga mesti eksplor lagi platform sosial media mana, habis itu dicek konten formatnya ini mau teman-teman eksplor apa lagi nih. Mau kolaborasi antara misalnya teman-teman menggunakan Instagram, mengkolaborasi antara Instagram feed yang gambar terus dibentuk carousel, di dalamnya ada video, terus dikolaborasikan dengan captionnya agar menjadi satu kesatuan, atau seperti apa? Kalau misalnya di format video kayak YouTube gini, teman-teman ingin mengemas konten seperti apa? Atau ingin membuat konten tentang apa lagi? Jadi usahakan teman-teman terus explore format-format konten, jenis-jenis konten, agar audiens ini merasakan, oh kalau teman-teman ini juga terupdate, teman-teman ini juga melakukan inovasi-inovasi. Karena kita nggak akan tahu apakah konten tersebut akan besar di kemudian hari, kita juga nggak akan tahu. Kalau nggak akan kita coba. Oke, yang keempat yaitu get instant result. Nah, kebanyakan content creator itu kan pinginnya, ya mungkin itu wajar ya, kita ingin mendapatkan hasil yang instan ketika posting konten. Oke, hari ini aku mau posting konten kayak gini, kayak gini, kayak gini. Itu ekspektasi kita. Ketika kita melakukan posting, hasilnya nggak sesuai ekspektasi, mungkin kita akan kecewa, kita akan males-malesan lagi bikin konten. Jadi buat teman-teman semua mesti hindari hal tersebut, karena yang namanya content creator juga, coba cek deh siapa yang sekarang dulu idola teman-teman deh. Waktu pertama kali mereka bikin konten itu pasti kan melakukan yang namanya proses. Mereka nggak bisa langsung besar kecuali mereka sudah dikenal banyak orang kayak gitu. Jadi untuk mendapatkan hasil yang instan ya kita perlu konsisten, persisten, kita harus sustainable, kita harus update, dan kita harus sering-sering nongol di sosial media kayak gini. Kalau misalnya goals kita adalah menjadi content creator. Oke, jadi kita harus percaya pada proses, karena proses juga itu nanti endingnya itu jadi gini. Untuk menghasilkan hasil yang maksimal, maka kita harus melakukan proses tersebut dengan maksimal juga untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, oke, jadi mulai ngeh ya teman-teman ya. Untuk mendapatkan hasil yang instan ya kita perlu memerlukan effort juga, atau kita juga mau nggak mau nih kita perlu yang namanya berproses dari bawah dulu, merintis dari konten yang pertama, terus kita memperbaiki lagi konten kedua. Jadi teman-teman melakukan yang namanya better 1% better every day. Kita melakukan peningkatan 1% setiap hari. Untuk konten mistake circle yang kelima yaitu skip content strategy. Teman-teman, banyak orang yang ikut-ikutan dengan konten-konten yang trending, konten-konten yang viral di sosial media, tapi mereka nggak menggunakan strategi di dalamnya. Mereka syukur, oh aku mau bikin konten yang trending ini deh, siapa tahu aku kecipratan traffic, terus aku juga dari viral kayak gitu. Untuk menjadi menghasilkan konten-konten yang viral, ataupun teman-teman ini ingin mendapatkan kecipratan dari keviralan tersebut ataupun sesuatu yang trending, maka teman-teman juga harus memerlukan yang namanya strategi. Nggak bisa langsung bikin konten, langsung take action, langsung bikin video, langsung ikutin yang viral. Itu mungkin perlu challenging, apalagi buat teman-teman yang masih belum banyak orang yang tahu, kecuali kalau teman-teman sudah banyak yang tahu dan kenal. Oke, jadi untuk menghasilkan, jadi kesalahan-kesalahan 5 kesalahan ini mulai dari yang pertama yaitu perfeksionis, yang kedua over information, yang ketiga monoton content format, yang keempat get instant result, yang kelima skip content strategy. Itu adalah hasil survei saya kepada teman-teman semua di Instagram dan di sosial media lain saya, dan di dalam komunitas di Content Heroes ada juga yang menanyakan, saya survei ke mereka, apa sih problem yang kamu alami, ataupun kesalahan-kesalahan apa sih yang menurut kamu sering banget dilakukan oleh konten kreator. Mereka saling sharing pengalamannya. Akhirnya saya menemukan 5 kunci ini. Jadi buat teman-teman semua semoga bermanfaat. Buat teman-teman juga yang ingin join di komunitas di Content Heroes Tribe, linknya ada di kolom deskripsi di bawah. Nah, ini lebih detail akan ada di Brand Creator Book. Teman-teman bisa cek ya, Brand Creator Book. Sekarang saya masih dalam tahap proses mendesain yang namanya Perfect Creator Gear. Segala kebutuhan teman-teman menjadi content creator, mulai dari fokusnya adalah nggak cuma
teman-teman ini mendapatkan equipment kayak gini, tripod, lighting, clip on, kayak gitu enggak, karena bakalan sama banget kayak orang-orang jualan di luar sana. Karena saya akan fokusnya akan membantu teman-teman semua dengan memberikan sebuah panduan yang bisa dipelajari, yang bisa diakses, agar teman-teman ini menjadi seorang content creator yang tadinya misalnya aku belum pede nih ngomong depan kamera. Teman-teman bisa mempelajari hal tersebut dengan ditunjang peralatan misalnya lighting, clip on, mic gitu ya, tripod. Dengan panduan ini ada step by stepnya, teman-teman bisa menghasilkan yang tadinya nggak berani, mereka jadi lebih berani ngomong depan kamera kayak gitu ya. Sekarang masih dalam tahap proses. Silahkan follow sosial media saya ataupun join di komunitas saya untuk mendapatkan sesuatu yang spesial yang nggak ada di tempat lain. Semoga bermanfaat. Saya Agung Wadimas dan sampai jumpa.